Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bidzikrillah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Alhamdulillah teman-teman semua yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan pagi menjelang siang ini dengan bersama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti di belakangnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa meneladani beliau dari segala sisi, di antaranya adalah dari sisi pengobatan. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tema yang diberikan kepada saya di kesempatan pagi hari ini adalah mukjizat penyembuhan dengan Al-Quran. Minimalnya ada 4 kata. 1 mukjizat, kemudian penyembuhan, kemudian dengan Al-Quran. Baik, lanjut slide berikutnya. Baik. Terkait dengan mukjizat, ya. Mukjizat adalah, lanjut slide berikutnya. Mukjizat, ya, adalah kejadian sesuatu yang luar biasa, yang ini di luar batas akal dan logika manusia. Kalau berbicara mukjizat, jadi ada yang namanya hukum sunnatullah. Kalau 1 tambah 1 itu 2. Ada hukum yang namanya mukjizatullah. Kalau 1 tambah 1 bisa jadi 100, 1 tambah 1 bisa jadi 1000. Mudahnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, harusnya saat orang itu terkena penyakit panas, harusnya dikasih obat yang sifatnya mendinginkan. Harusnya Ibrahim alaihi salatu wassalam, saat dia dibakar, maka harusnya dia terbakar. Harusnya seperti itu. Harusnya pasien panjenengan semuanya di dalam kacamata hukum sunnatullahnya itu 2 minggu lagi meninggal, 3 minggu lagi meninggal, 1 bulan lagi meninggal, karena sudah gagal ginjal misalkan, kalau dikaitkan sama tema hari ini. Kalau dikaitkan sama tema hari ini. Tapi nanti panjenengan bisa mengambil hukum yang lebih tinggi yang ada di muka bumi ini, yang masih ada dan terus berjalan, dan ini nanti sekali lagi akan meruntuhkan logika, akan meruntuhkan akal manusia. Apa itu? Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Nih. Harusnya sekali lagi kalau orang kayak gini sudah meninggal, oh tidak tentu. Beda halnya dengan kata Allah Subhanahu wa taala. Idza usibat da'u bidawai bara'a biidnillah. Ketika satu penyakit sudah cocok dengan obatnya, maka sembuhlah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Panjenengan bisa lihat di situ ada hukum sunnatullah, adalah ketetapan Allah
kepada makhluk yang tidak pernah berubah atau sifatnya kekal. Dan Al-Quran juga berbicara nanti berkaitan dengan hukum sunnatullah. Al-Quran juga berbicara tentang bagaimana nanti turunnya hujan. Al-Quran juga berbicara nanti bagaimana kemudian ada panas, ada dingin, ada berpasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Di antaranya ada hukum sunnatullah juga, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Harusnya yang panas bisa didinginkan. Akan tetapi sekali lagi itu masih ranahnya akal, Bapak. Ranahnya akal. Seperti itu. Ada satu titik di mana nanti kita saat menjalani pengobatan, saat menterapi pasien kita, itu akal kita itu nanti mentok. Ada satu titik. Dan itu mungkin panjenengan sudah mengalaminya. Bagaimana kemudian saat kondisinya sudah seperti itu? Maka panjenengan bisa menggunakan hukum yang namanya mukjizatullah. Dan ini tidak bertolak belakang, tidak bertentangan, Ustaz. Bisa bersinergi. Apakah kemudian terapi Al-Quran itu bisa bersinergi dengan ruqyah? Bisa, sangat bisa sekali. Ya gitu, sangat bisa sekali. Apakah terapi Al-Quran itu bisa disinergikan dengan pijat, dengan tayo message? Sangat bisa sekali. Dan saat panjenengan nanti memberikan terapi kepada orang-orang yang sakit, sekali lagi yang perlu hadir kepada orang-orang yang sakit, kepada pasien-pasien panjenengan adalah kaitannya dengan iman. Karena hukum mukjizatullah itu nanti akan berlaku manakala ada iman di dalam dadanya. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khusar. Ini yang perlu panjenengan catat semuanya di sini. Dan sekali lagi yang namanya hukum sunnatullah tidak bertolak belakang dengan mukjizatullah. Dan nanti sekali lagi kalau berbicara hukum sunnatullah itu nanti adalah berbicara EBM, evidence based by data. Ada datanya. Kalau penyakit ini nanti larinya gini-gini sebagainya. Ini masih pakai evidence based. Nah, nanti di kita di umat Islam ada sekali lagi yang tidak bisa di logika. Yang berbicara adalah iman. Dan akan terus ada. Yang namanya Al-Quran ini nanti adalah di antaranya yang bisa kemudian meruntuhkan yang namanya sihir terbesar. Di antaranya apa? Dajjal laknatullahi alaihi. Apa itu? Dengan kita menghafal, menguasai yang namanya surah Al-Kahfi. Baik, slide berikutnya, Ustaz. Fungsi mujizat tadi sudah kita sampaikan, menundukkan, mengalahkan dan menguasai akal manusia. Jadi ada di antara teman-teman semuanya nanti ketika masih berbicara akal, ya sudah nanti masih berbicara akal, logika kayak gitu. Dan ini saling melengkapi. Baik, berikutnya. Lah nanti kaitannya sama ginjal, nih, panjenengan bisa baca di situ sunnatullah alami, ilmiah dan logis. Sekali lagi, kalau mukjizat non evidence based medicine, ini tidak biasa, tidak alamiah, ya, tidak ilmiah dan tidak logis serta tidak masuk akal. Dan itu nanti panjenengan bisa gunakan. Nah, ini kita ajarkan mungkin sekemampuan kita di sini dengan waktu yang 30 menit. Oke. Berikutnya. Ilmiah, alamiah dengan sesuai dengan hukum sunnatullah, dapat dihitung, dapat diukur dan sifatnya tetap. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2. Berikutnya. Lah nanti bagaimana kemudian terus sebetulnya ada slide-nya tapi filenya terlalu besar.
Tubuhnya terlalu besar. Dan ini mukjizat Al-Quran ini minimalnya ada 5, diantaranya adalah gelombang suara, kemudian ada niat, kemudian nanti ada iman, ada teknik yang sunnah, kemudian nanti mengenal musuh talbis iblis kita, kemudian nanti dihancurkan hijabnya. Ini yang paling penting sendiri adalah yang paling belakang Bapak Ibu, terkait menghancurkan hijab, terkait menghancurkan kotoran-kotoran jiwa yang ada di dalam tubuhnya. Baik, lanjut Ustaz. Suara terus. Baik. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau ruqyah sudah banyak yang bisa dan banyak yang menguasai. Di sini saya akan menyampaikan terkait sesuatu yang jarang disampaikan oleh teman-teman peruqyah atau teman-teman yang biasa memberikan terapi Al-Quran, memberikan terapi ruqyah. Di antaranya adalah banyak yang masih keliru, masih kurang tepat kaitannya dengan ruh dan juga jasad. Baik, lanjut agak jauh Ustaz. Jauh terus. Tidak terlalu panjang kalau dibahas. Nah, ini terus lanjut. Kita nah ini baik. Ini perjalanan ruh daripada manusia. Baik, sebetulnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini bukan makhluk bumi sebetulnya, ya. Sebetulnya bukan makhluk bumi. Kita ini adalah makhluk langit. Karena bapak ibu kita, nenek moyang kita diturunkan ke dunia, pada akhirnya kita mau tidak mau harus mengikuti nenek moyang kita, yaitu Adam alaihissalatu wassalam. Nah, ini adalah perjalanan yang sangat jauh sekali, dimulai dari alam ruh, kemudian alam kandungan, kemudian alam dunia, dan seterusnya. Sangat jauh sekali perjalanan kita. Artinya saat kita masih berada di titik ini, masih ada banyak. 1. Alam kubur, kemudian alam kehancuran semesta, kemudian hari berbangkit, kemudian padang mahsyar, dan seterusnya, masih sangat panjang. Yang itu nanti kita akan kembali, ya, ke rumah kita yang kekal lagi. Apa itu? Surga. Baik, berikutnya. Dan kita saat berada di dalam ruh kita, saat berada di dalam alam ruh, kita sudah disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah yang kekal. Alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Nih. Ada ruh, ada jasad manusia, ya. Lanjut berikutnya. Kemudian yang berikutnya, ruh ini datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Kalau kemudian nanti jasad datangnya dari bapak ibu kita, lah ruh ini adalah energi yang kemudian dititipkan oleh jasad kita, yang itu nanti sifatnya akan menghidupkan. Yang namanya ruh. Seperti itu. Akan menghidupkan. Kalau nanti lepas ruh dengan jasad, maka sudah dikatakan mati atau terjadinya kematian. Saat ruh ditiup ke dalam tubuh, maka secara otomatis orang itu akan hidup. Yang tidak banyak dibahas, ya, adalah kaitannya ruh datangnya dari mana, jasad datangnya dari mana. Ruh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datang dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian sifat yang dibawa serta karakter yang dibawa oleh ruh adalah sifat yang baik, yang suci, yang bersih. Ini sifat dan karakter yang dibawa oleh ruh. Beda halnya dengan jasad. Jasad datang dari bapak ibu kita. Yang dimakan tidak selalunya baik, yang dimakan tidak selalunya bersih, yang dimakan tidak selalunya suci. Di situ terkadang ada syubhatnya, di situ nanti terkadang ada haramnya, walaupun tetap ada halalnya juga. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
ruh ditiupkan yang membawa sifat dan karakter yang baik, kemudian jasad ya itu nanti sifat dan karakternya tidak selalunya baik, maka akumulasi dari kebaikan, akumulasinya dari yang suci, yang bersih, itu disebut dengan takwa. Kalau ruh ketemu dengan jasad, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutnya dengan jiwa. Menyebutnya dengan jiwa. Ini materi agak berat sebetulnya. Ya, materi agak berat. Tapi kalau nanti panjenengan bisa paham, insya Allah nanti bisa menguasai dan bisa terapi tanpa sentuhan, dengan izin Allah sembuh. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin belum melakukan terapi Al-Quran, baru konsultasi seperti itu. Dan ini yang kita baru running sekarang. Saya lebih banyak di konsultasi atau di tazkiyatun nafas seperti itu. Ruh ketemu dengan jasad, namanya jiwa, ya. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah sebanyak 7 kali di dalam Al-Quranul Karim yang kaitannya dengan jiwa. Dan tadi sama guru-guru kita sudah disinggung banyak terkait penyakit ginjal, ya. Ujung-ujungnya apa Bapak Ibu? Di antaranya ada rasa sedih, di antaranya ada rasa kecewa, di antaranya nanti ada marah di situ. Minimalnya ada 3 itu. Kalau nanti sudah terkumpul rasa sedih, sudah terkumpul rasa marah, sudah terkumpul rasa kecewa, sudah, itu nanti imunitas akan menurun. Kemudian lama-kelamaan nanti yang namanya ginjal akan menurun energinya. Bisa jadi nanti akan dingin dan berkurang fungsinya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Ruh bertemu dengan jasad, namanya jiwa. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah sebanyak 7 kali dengan makhluknya yang besar. Artinya pentingnya jiwa kita, pentingnya psikis kita, pentingnya psikis kita. Allah Subhanahu, bagaimana Bapak Ibu? Yang pertama, Allah bersumpah dengan matahari. Yang kedua, Allah bersumpah dengan bulan. Allah bersumpah dengan siang. Allah bersumpah dengan malam. Allah bersumpah dengan langit. Allah bersumpah dengan bumi. Kemudian Allah bersumpah dengan jiwa itu sendiri, yang kemudian ditanamlah 2 sifat yang bertolak belakang yang disebut dengan fujur dan juga takwa. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili, demi malam, idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di situ nanti akar dari segala sumber masalah, tidak hanya sekedar ginjal aja, termasuk diantaranya nanti berbicara autoimun, berbicara bipolar, berbicara skizofren, berbicara cancer. Nanti akar masalahnya kalau dilihat dari sisi jiwanya adalah dari fujurnya. Dan fujur ini kaitannya sama nafsu, Bapak Ibu. Kaitannya sama nafsu. Terlalu bernafsu tidak bagus, gak ada nafsunya juga tidak bagus. Dan nanti nafsu itu minimal ada 4. Peta penyakitnya nanti di sini. 1, terkait makanan. 2, kemaluan. 3, kaitannya sama harta. Yang terakhir adalah kaitannya sama kedudukan. Peta penyakitnya hanya seputar itu aja. Orang sedih tidak lepas dari masalah makanan, tidak lepas dari masalah yang namanya pasangan, tidak lepas nanti kaitannya sama harta, tidak lepas kaitannya sama kedudukan. Kalau terlalu bernafsu, maka secara otomatis darah itu akan panas di dalam tubuh kita. Dikasih 1 perintah, Pak, HP kita
itu mungkin masih bisa running dengan bagus, dikasih satu perintah. Kalau nanti 2 perintah, mungkin masih bisa dipakai layar belah. 3 perintah, 4 perintah. Lah nanti kalau terlalu banyak, mungkin lebih dari 4 atau mungkin lebih dari 5, lama-kelamaan nanti akan cepat panas jasadnya, cepat panas organ dalamnya. Maka kemudian obatnya apa? Disederhanakan keinginannya. Lah nanti Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang menyentuh di titik ini. Makanya sudah mungkin 2 kali saya buat kelas diagnosa jiwa. Padahal saya bukan kuliah di kejiwaan. Pendekatannya dari Al-Qur'anul Karim, pendekatannya. Nanti kalau panjenengan ibarat kata sudah bisa, Masya Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat bermanfaat sekali, terutama untuk diri sendiri dan pasien serta untuk keluarga panjenengan. Ini Bapak Ibu. Jadi bersumpah sebanyak 7 kali. Yang menyebabkan sakit apa? Yang menyebabkan sakit adalah waqad khaba man dassaha. Yang menyebabkan sehat adalah waqad aflaha man zakkaha. Aflaha itu artinya menang. Aflaha itu nanti artinya sukses, artinya berhasil, artinya sehat. Ini aflaha. Dan seluruh panggilan adzan setelah hayyalas shalah bunyinya hayyalal falah. Jadi sebelum kita memberikan terapi apapun kepada pasien kita sudah angkat tangan dulu. Allah, ya Allah, saya enggak punya apa-apa. Ilmu saya masih sedikit ya Allah, tapi saya berusaha untuk dengan ilmu saya ini agar bisa bermanfaat untuk hamba-Mu yang sedang sakit, agar dia bisa kembali lagi sehat, bisa menunaikan ibadah kepada-Mu ya Allah. Sudah angkat tangan dulu. Kalau nanti kita sudah mengandalkan tadi logika kita, mengandalkan ilmu kita, nauzubillah min dzalik, tidak ada bedanya kita dengan yang namanya iblis. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari mereka. Sana terapinya belum lengkap, saya sudah lengkap. Tidak sadar kalau yang menyembuhkan adalah Allah. Dan panjenengan perhatikan Bapak Ibu. Jangan perhatikan. Bekam tidak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggunakan kata dawa. Bekam Rasulullah menggunakan kata syifa. Coba bunyi hadisnya gimana? Asyifa'u fi talata. Penyembuhan itu ada 3. Penyembuhan. Dan Rasulullah sendiri yang bilang kepada kita bahwa bekam itu bukan lagi pengobat. Bedanya apa? Syifa dan dawa beda. Artinya saat panjenengan membekam, secara tidak sadar panjenengan sudah berusaha menyentuh dari sisi jiwanya secara tidak sadar. Kata syifa dan dawa, likul lida'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Idza usibat da'u biddawa'i baru'a biidznillah. Ketika penyakit sudah cocok dengan obatnya, maka sembuhlah dengan izin Allah. Kalau tidak cocok berarti tidak sembuh. Beda hanya sama syifa, penyembuhan itu beda. Kalau penyembuhan sudah pasti sembuh. Kalau tidak sembuh berarti ada yang salah di situ. Ada syarat-syarat yang belum terpenuhi. Al-Quran di antaranya adalah syifa, penyembuhan, bukan lagi pengobatan. Karena kita sekali lagi tidak lagi bermain akal, tidak bermain logika, tidak ilmiah, tidak evidence based medicine, enggak. Makanya apa? Iman. Dan iman ini nanti akan bertarung dengan nafsu di dalam kolbu kita. Apakah nanti yang menang nafsunya
atau nanti yang menang adalah imannya. Kalau nanti yang menang nafsunya, waqad khaba man dassaha, merugilah orangnya. Tidak hanya sekedar merugi, Allah memakai bahasa khoba. Kalau merugi itu bahasanya adalah khosiro, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia betul-betul dalam keadaan merugi. Allah menggunakan bahasa khoba, Bapak Ibu. Khoba itu kalau boleh diibaratkan, panjenengan beli handphone saya 5 juta nih, bahasa khosiro, rugi dulu. Kemudian dijual laku 4 juta, berarti rugi 1 juta. Panjenengan, kalau khoba, panjenengan beli HP saya 5 juta, kemudian nanti panjenengan jual hanya laku 1 juta, berarti rugi 4 juta. Setelah rugi, panjenengan dimasukin penjara. Setelah dimasukin penjara, dihukum mati. Setelah dihukum mati, panjenengan ujungnya adalah neraka. Itu adalah bahasa khoba yang bisa menjelaskan terkait ini. Khoba. Dan nanti ujungnya kemana? Ke neraka. Jadi siapa yang kemudian nanti mengotori jiwanya, maka secara tidak sadar dia sudah menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Siapa yang membersihkan jiwanya secara tidak sadar, nanti dia menyelamatkan dirinya dari yang namanya neraka. Mutikuha au mubikuha, menjerumuskan dirinya atau menyelamatkan dirinya. Termasuk diantaranya ketika nanti panjenengan memberikan terapi kepada pasien panjenengan, diantaranya adalah bagaimana kemudian dihadirkan menyelamatkan dia dari yang namanya api neraka. Upahnya apa Bapak Ibu? Setara dengan 1 unta merah. 1 unta merah, Masya Allah. Kalau tadi Pak Sugio dibelikan mobil yang harganya segitu, kita bisa memberikan hidayah kepada pasien kita, itu pahalanya lebih baik daripada unta merah. Dikonversi hari ini mungkin Pajero, Pajero, Fortuner, Alphard, mungkin kalau dikonversi hari ini. Nah, artinya orang yang kemudian nanti terkena gagal ginjal, diantaranya orang yang ada gangguan dewaya di ginjalnya, tidak lepas juga nanti kemudian diterapi Al-Quran, dibacakan, ya kan itu ada doanya itu sebelum bekam itu Pak. Allahumma rabbana adhibil ba'sa isfi ya Allah. Loh, doanya isfi lagi Pak, sembuhkanlah. Anta syafi Allah la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ini hanya sekedar sarana saya membantu dia ya Allah. Saya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali Engkau yang bekerja menyembuhkan dia, bukan tangan saya yang menyembuhkan. Sudah selesai Mas? 1 menit. Ya. Ini Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya ruh dengan jasad nanti disebut dengan jiwa. Jiwa itu nanti ada dorongan dari fujur, nanti kaitannya sama nafsu, dan juga dorongan dari takwa, kaitannya nanti sama iman. Orang sakit itu nanti lebih dominan nafsunya daripada imannya. Artinya nanti tetap panjenengan sampaikan nasihat-nasihat di situ agar supaya nanti lebih sempurna lagi terkait pengobatannya. Seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian nanti yang namanya fujur dan juga takwa, yang namanya nafsu dan juga nanti dengan iman, Allah tempatkan di dalam satu tempat yang namanya kolbu. Bahasa Indonesianya adalah hati. Kolbu ini ditaruh di satu tempat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya sudur atau sadrun, dada di situ. Nah, Al-Quran nanti sistem pengobatannya, penyembuhannya adalah bagaimana kemudian menyentuh dari sisi dadanya dulu. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wasyifa'ul lima
fis sudur, penyembuh bagi seluruh penyakit yang ada di dalam dada. Kalau kaitannya sama jasad sudah dibahas sama guru-guru kita, masya Allah luar biasa sekali. Saya banyak mendapatkan ilmu di sini, luar biasa sekali lagi. Ini kita menyentuh, berusaha menyampaikan dari yang mungkin belum disampaikan sama guru-guru kita. Dan ini adalah keterbatasan kami. Ini mungkin. Baik, alhamdulillah Ustaz, luar biasa sekali materinya Ustaz.